Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Auditor Militer 14 Padang, Rabu siang memusnahkan barang bukti tindak pidana yang dilakukan tentara. Cuaca buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini menyebabkan nelayan di Pasaman Barat tak berani melaut. Puluhan warga di Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, ramai-ramai mengikuti lomba menjala ikan. Kebakaran hebat Selasa malam terjadi di kawasan padat penduduk di daerah Kampung Jauh, pusat kota Padang. Lokasi kebakaran tidak jauh dari Pasaraya Padang. Kebakaran ini terjadi sekitar jam 10 malam saat warga hendak beristirahat. Tak diketahui dari mana asalnya, api tiba-tiba membesar dan cepat merambat ke rumah-rumah lain yang berdempetan. Kencangnya angin yang bertiup saat itu juga mempercepat penyebaran api. 10 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman yang dilakukan petugas tak bisa dilaksanakan secara optimal karena lokasi yang sempit serta banyaknya warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut. Tak banyak barang-barang yang berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah ini. Sejumlah sepeda motor yang terparkir di dalam rumah juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Ada 10 unit mobil kita gerakkan dengan jumlah personil sekitar 40 orang. Kendala pemadaman nih Pak, ini kan angin kencang dari itu Pak. Oh ya, salah satu juga kenapa api cepat merambat ya karena angin tadi cukup kencang. Juga kami terkendala karena banyaknya warga yang ingin melihat kebakaran. Terbakar 8 buah petak rumah. Tepatnya di lokasi Jalan Pasar Baru 2, Kelurahan Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat. Untuk api sudah bisa dipadamkan sekitar pukul 23.10 WIB. Kalau untuk dugaan asal api masih kita lakukan penyelidikan. Kalau untuk nilai kerugian? Kalau untuk kerugian sedang kita upayakan, mungkin ditaksir lebih kurang 1 M. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dalam sebulan terakhir, kebakaran rumah kerap terjadi di Padang. Dalam catatan redaksi, kebakaran yang terjadi pada Selasa malam merupakan kebakaran yang ke-21 sejak Lebaran Idul Fitri awal Mei lalu. Alfi melaporkan dari Padang. Auditor Militer 14 Padang memusnahkan barang bukti sejumlah perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Di antara barang bukti yang dimusnahkan yaitu narkotika seperti ganja dan sabu-sabu, senjata tajam, serta senjata api. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan dari 92 perkara sejak 3 tahun lalu. 55 perkara narkotika dengan barang bukti 280 paket sabu-sabu dengan berat hampir 900 gram, 10 paket ganja dengan berat 5 kg, dan 14 bungkus pil ekstasi dengan jumlah 231 butir. 9 perkara senjata api dengan barang bukti 7 pucuk senjata api, 26 butir peluru tajam, 10 butir selongsong peluru, dan 5 buah magazin. Dari 92 perkara tersebut, semua terpidana merupakan tentara yang masih berdinas aktif. Mereka telah menjalani hukuman di tahanan kantor polisi militer.
tadi sudah saya sampaikan ya, ada sekitar 4 poin ya, dari narkotika, senjata api, kemudian munisi, satu lagi di luar narkotika dan senjata api. Ada 4 poin tadi. Nah, pada saat upacara sudah saya sampaikan. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor Auditor Militer 14 Padang dengan cara dibakar pada 2 drum yang telah disediakan. Sedangkan senjata api dipotong menjadi beberapa bagian. Dari Padang, Robiha melaporkan. Cuaca buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini menyebabkan nelayan di Nagari Sasa, Pasaman Barat, tidak berani melaut. Mereka khawatir diterjang badai atau gelombang besar jika memaksa pergi menangkap ikan. Namun sebagian nelayan masih nekat berlayar, meski ombak besar di pantai sudah menghadang mereka. Pasalnya sebagian besar ekonomi masyarakat Jorong Pondok ini hanya bergantung kepada hasil tangkapan ikan. Bagi nelayan yang tidak melaut, mereka menggunakan waktunya memperbaiki peralatan tangkapnya, serta membersihkan dan merawat kapal. Saat ini, nelayan mengaku hasil tangkapan mereka kerap menurun dari biasanya. Sebelumnya, para nelayan bisa membawa pulang 500 kg hingga 1 ton ikan. Namun kini hanya bisa menangkap 300 kilo saja. Dalam sehari, para nelayan hanya menghasilkan uang 30 hingga 50 ribu rupiah. Padahal sebelumnya mereka bisa membawa pulang 100 ribu rupiah. Sekitar 2 hari loh. 2 hari bang. Kalau hasil tangkapan nelayan bang? Kurang lah bang. Berapa pendapatan gini bang? Pendapatan rata minimal 30, 50 apa lagi. Per hari itu bang? Biasa 100. Ini di bawah itu lah di bawah. 100 hari dah. Ya, kalau bisa kalau biasa pak sebelum badai pak. Sebelum badai itu kadang sampai 200 hari, 300. Cuma bisa masuk aja. Kadang ya udah kadang tidak. Setelah berhari gitu hilang ke laut pak. Mulai kecil seminggu bang. Untuk memenuhi kebutuhan hariannya, nelayan menguras tabungan atau terpaksa menjual perhiasan emas yang dimiliki. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan warga di Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, ramai-ramai mengikuti lomba menjala ikan yang diadakan oleh warga setempat. Kegiatan yang telah diagendakan tiap tahun ini bertempat di sepanjang aliran Sungai Batang Lembang yang mengalir di daerah Muara Panas. Sebelum melaksanakan lomba ini, panitia sebelumnya telah menjadikan daerah di sekitar aliran sungai ini sebagai lokasi ikan larangan, sehingga masyarakat tidak diizinkan memancing ataupun menjala ikan. Di kawasan ikan larangan ini telah ditebar berbagai jenis bibit ikan, seperti ikan mas dan ikan nila. Kini saatnya memanen ikan. Panitia yang merupakan pemuda setempat membuat perlombaan. Dengan kontribusi Rp150.000 per peserta, ikan yang mereka peroleh diizinkan untuk dibawa pulang sebagai hadiahnya. Uang yang terkumpul nantinya akan dipergunakan kembali untuk menyemai bibit ikan. Bersama-sama, bisa beramai-ramai tiba Pak. Jadi tujuannya untuk silaturahmi dan untuk membersihkan sungai juga karena ikannya kita lepaskan yang itu ya Pak. oh gitu. Peserta yang mengikuti lomba menjala ikan ini sangat antusias karena bisa menyalurkan hobi mereka. Selain itu, hasil yang mereka dapat cukup lumayan untuk dibawa pulang. Satu orang peserta bisa mendapat 8 kilo ikan hasil tangkapan mereka. Nah, hobi ikannya kadang-kadang. Oh gitu. Faktor kesulitannya apa Pak yang dirasakan Pak? Ada sarok-sarok, yang uwi. Oh itu Pak. Anggaran 2 kilo. Anggaran 2 kilo. Berapa banyak Pak yang dapat Pak? 4 ekor loh. 4 ekor. Oke. Tingkat kesulitan lomba ini
karena banyaknya halangan dalam mengembangkan jala. Di antaranya bebatuan yang banyak terdapat di sepanjang aliran sungai. Garnadi melaporkan dari Solo.